Bayangkan sejenak, saat dunia masih terlelap dalam keheningan malam dan hanya fajar yang perlahan mengusir gelap, apakah kamu pernah merasa ada kekuatan rahasia yang terbuka hanya untuk mereka yang mau menyambutnya? Di balik sepinya pagi, ada kesempatan luar biasa yang sering terlupakan. Kesempatan untuk menemukan ketenangan hati dan membuka pintu langit yang penuh berkah. Dalam video ini kita akan menelusuri bersama bagaimana hanya dengan membaca satu amalan di waktu fajar, hidup bisa berubah menjadi lebih ringan, penuh kedamaian dan harapan. Apakah kamu pernah merasakan ada sesuatu yang hilang dari pagimu? Atau mungkin kamu penasaran bagaimana zikir fajar bisa membawa ketenangan dalam badai hidup? Tinggalkan komentar di bawah tentang pengalamanmu saat bangun pagi atau bagaimana kamu menyambut fajar. Mari kita berbagi dan belajar bersama. Karena perjalanan spiritual ini akan terasa lebih indah bila ditempuh bersama. Siapkan dirimu, tarik napas dalam-dalam, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama menuju hati yang tenang dan pintu langit yang terbuka. Bab 1. Fajar dan rahasia waktu yang dijaga langit. Di saat sebagian besar manusia masih terlelap dalam pelukan malam, ada sekelompok jiwa yang terjaga, tidak untuk bekerja, tidak untuk berlari mengejar dunia, tetapi untuk duduk hening di hadapan Tuhan yang Maha Mendengar. Mereka menatap fajar yang perlahan menyibak langit gelap, seolah menyambut bisikan yang datang dari langit ketujuh. Waktu ini bukan sekadar peralihan antara malam dan siang. Ia adalah celah sempit yang terbuka di antara dua dunia. Dunia fana yang penuh riuh dan alam ruhani yang penuh kedamaian. Fajar adalah titik temu antara yang sementara dan yang abadi, dan mereka yang mampu menyambutnya dengan zikir dan doa sedang menghidupkan kembali ruhnya yang letih oleh perjalanan dunia. Dalam banyak riwayat, fajar disebut sebagai waktu yang disaksikan oleh para malaikat. Seakan semesta pun menunduk untuk menyimak apa yang dibisikkan hamba kepada Rabb-Nya di waktu ini. Betapa tidak, saat itu udara masih suci, belum terkontaminasi ambisi dunia, dan hati masih rapuh, belum tersibukkan oleh keramaian pikiran. Maka ketika zikir diucapkan, ketika ayat dibaca, ia meluncur bagai anak panah cahaya, menembus langit demi langit, membawa permohonan yang tulus dari hati yang sedang mencari ketenangan. Itulah mengapa waktu fajar disebut waktu pembuka rezeki, waktu pembuka langit. Bukan hanya rezeki dunia, tapi rezeki jiwa, ketentraman yang sulit dicari dalam hiruk-pikuk siang hari. Sayangnya, banyak jiwa melewati waktu fajar dalam keadaan tertidur, membiarkan momen langka itu menguap begitu saja. Padahal fajar bukan hanya waktu sholat subuh semata, ia adalah titik awal kekuatan spiritual. Orang yang memulai harinya dengan zikir fajar, ibarat petani yang menanam benih terbaik saat tanah masih lembab dan matahari belum terlalu panas. Benih itu, jika dirawat dengan konsistensi dan cinta, akan tumbuh menjadi pohon keberkahan yang akarnya menancap kuat di bumi dan dahannya menjulang ke langit. Maka jangan heran jika mereka yang selalu bangun di waktu fajar dan mengisinya dengan zikir tampak memiliki ketenangan batin yang tak bisa dijelaskan, karena mereka sedang menyirami ruh mereka setiap hari. Orang-orang syalih dahulu menjadikan waktu fajar sebagai momen perjumpaan mereka dengan Sang Kekasih. Mereka tidak sekadar bangun tapi bangkit. Mereka tidak hanya membaca zikir, tetapi menyatu dengan setiap lafaz yang mereka ucapkan. Hati mereka seolah terbuka, seperti langit yang perlahan memerah, menyambut datangnya cahaya. Di waktu itu, setiap kata menjadi doa, setiap nafas menjadi pujian, dan setiap detik menjadi saksi bahwa mereka ingin hidup bukan hanya sebagai jasad, tapi sebagai ruh yang sadar. Siapapun yang meneladani mereka akan merasakan kedamaian yang tak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Maka renungkanlah, jika fajar datang dan kita memilih untuk terjaga, duduk hening menghadap kiblat, membaca kalimat-kalimat yang disukai langit, maka kita sedang menanamkan pondasi jiwa yang kuat untuk menghadapi apapun yang datang hari itu. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk menikmati fajar dalam keadaan sadar. Jika kamu diberi, jangan sia-siakan. Karena bisa jadi, di salah satu fajar itu pintu langit benar-benar terbuka dan doamu yang selama ini tertahan tiba-tiba naik dan dikabulkan. Bukan karena kita hebat,
tetapi karena kita hadir di waktu yang dicintai Tuhan, dengan hati yang sedang rindu kepadanya. Bab 2. Kalimat yang membuka langit. Ada kalimat-kalimat tertentu yang ketika diucapkan di waktu fajar, menjadi seperti kunci rahasia yang mengetuk pintu-pintu langit yang terkunci semalaman. Kalimat yang tak berat di lidah, tapi membawa bobot yang sangat besar di sisi Tuhan. Kalimat seperti astagfirullah yang diucapkan dengan kesadaran penuh saat dunia masih senyap, bukan sekadar permintaan ampun, tapi sebuah pengakuan mendalam bahwa diri ini lemah, terbatas, dan sering tersesat. Di saat yang lain masih tidur, mereka yang beristighfar di waktu fajar sedang membersihkan jiwanya dari debu-debu dunia yang menempel dengan cara yang paling halus namun paling kuat, mengakui dosa dan menyerahkannya pada Yang Maha Pemaaf. Dan ketika lidah melafazkan la ilaha illallah, ia seakan sedang menghapus segala ketergantungan kepada makhluk, kepada dunia, kepada ego. Kalimat itu tidak hanya mengandung makna tauhid, tapi juga pernyataan keberanian bahwa hanya Tuhan yang layak disembah, hanya kepadanya hati ini bertumpu, dan hanya kepadanya segala harapan digantungkan. Di waktu fajar, kalimat ini terasa berbeda. Ia tidak hanya keluar dari mulut, tapi memancar dari kedalaman hati. Kalimat itu seperti nyala api kecil di dalam jiwa yang perlahan membakar segala ketakutan dan kekhawatiran yang membebani pikiran manusia. Satu kalimat, satu cahaya. Betapa banyak manusia yang mengeluh hidupnya buntu, padahal pintu langit terbuka setiap fajar, menunggu untuk diketuk dengan kalimat-kalimat suci ini. Tetapi kita sering mencari solusi keluar, bukan ke dalam. Kita mendambakan keajaiban, tapi lupa bahwa keajaiban itu tidak selalu berbentuk hal besar. Seringkali ia tersembunyi dalam hal-hal kecil yang dilakukan dengan konsisten. Zikir fajar bukanlah amalan besar yang rumit, tetapi ia adalah amalan ringan yang, jika dilakukan dengan hati yang hadir, bisa mengguncang takdir. Tuhan tidak butuh suara keras, ia hanya butuh ketulusan. Dan fajar adalah waktu paling tulus yang bisa kita tawarkan. Dalam banyak kisah orang-orang syaleh disebutkan bahwa mereka merasakan perubahan besar dalam hidup mereka justru setelah mereka istiqamah berzikir di waktu fajar. Bukan karena dunia langsung berubah, tapi karena cara mereka memandang dunia menjadi lebih jernih. Mereka menjadi lebih sabar, lebih pemaaf, lebih tenang, karena hati mereka dibasuh setiap pagi dengan kalimat yang membangun keyakinan. Kalimat itu menjadi pelita di dalam dada, yang membuat mereka mampu melewati hari-hari sulit tanpa keluhan berlebih. Dan bukankah itu juga yang kita cari? Sebuah ketenangan yang tidak tergantung pada kondisi luar, tapi tumbuh dari dalam diri sendiri. Maka jangan pernah meremehkan zikir fajar. Ia adalah pondasi spiritual yang kokoh. Mungkin kita tidak langsung merasakan hasilnya hari ini, tapi setiap zikir yang terucap sedang membangun ruang cahaya di dalam hati kita. Dan suatu hari nanti ketika dunia sedang runtuh di sekeliling kita, ruang cahaya itu akan menjadi tempat perlindungan yang tak terlihat oleh orang lain, tapi sangat nyata bagi jiwa kita. Kalimat yang diucapkan di waktu fajar akan tetap hidup bahkan setelah hari berganti. Karena ia tidak sekadar menjadi suara, tapi menjadi bagian dari ruh yang sedang tumbuh. Perlahan tapi pasti, menuju Tuhan yang selalu membuka pintunya di awal hari. Bab 3. Saat hati bicara, langit mendengar. Ada saat di mana lidah tak perlu banyak bergerak dan hati mengambil alih seluruh komunikasi dengan Tuhan. Saat itu bukan di tengah hiruk pikuk siang hari, bukan pula di malam yang penuh kantuk, melainkan di fajar. Saat ruh manusia paling jujur menyuarakan rindu dan luka. Waktu fajar mengajarkan kita bahwa yang paling didengar oleh langit bukanlah suara keras, tetapi keheningan yang dalam. Tangis yang tidak keluar lewat mata, tetapi terasa bergetar dalam dada. Ketika seseorang duduk sendiri di keheningan subuh, membiarkan hatinya berbicara tanpa kata, saat itulah langit benar-benar mendengarkan. Bukan hanya mendengar, tapi merespon, menguatkan, dan memeluk. Banyak orang berpikir bahwa doa harus panjang, zikir harus rumit, dan ibadah harus sempurna agar didengar. Tapi dalam kebijaksanaan waktu fajar, semua itu dilunakkan. Yang dibutuhkan hanyalah kehadiran penuh. Duduk dengan tubuh yang lelah, tapi hati yang ingin pulang.
Mungkin hanya satu kalimat yang keluar, "Ya Allah, aku lelah." Tapi bila itu diucapkan di waktu fajar, dengan hati yang sungguh-sungguh, maka ia lebih berharga dari 1000 bait puisi yang kosong dari rasa. Karena Tuhan tidak melihat seberapa banyak yang kita lafalkan, tapi seberapa dalam kita memaknainya. Dan fajar memberi ruang yang sangat luas untuk itu. Kejujuran. Dalam kesunyian fajar, hati punya kebebasan untuk mengadukan apapun. Tidak ada suara lain yang mengganggu, tidak ada tuntutan sosial, tidak ada topeng yang harus dikenakan. Di waktu itu, manusia kembali menjadi dirinya yang paling sejati, kecil, rapuh, dan sangat membutuhkan pelukan Tuhan. Dan menariknya, justru saat kita merasa paling tidak layak, saat itulah kita paling didengar. Fajar bukan waktu untuk tampil sempurna, ia adalah waktu untuk jujur pada diri sendiri dan jujur pada Tuhan. Dan dari kejujuran itulah muncul kekuatan. Bukan kekuatan untuk menguasai dunia, tapi kekuatan untuk berdamai dengan takdir. Setiap fajar seakan ada jendela kecil yang dibuka dari langit, dan siapapun yang mau menengadah akan melihat cahaya yang tidak tampak oleh mata fisik. Itu sebabnya orang-orang yang membiasakan zikir dan doa di waktu fajar memiliki kepekaan batin yang lebih tajam. Mereka bisa membaca tanda-tanda, merasakan petunjuk, dan mendengar bisikan halus yang tidak terdengar oleh orang yang terikat dunia. Ini bukan tentang mistik, tetapi tentang kesadaran yang tumbuh karena hati mereka terbiasa berbicara di waktu yang dijaga langit. Maka tidak heran mereka tidak mudah goyah meski badai hidup datang berganti. Jika hari terasa berat, jika hidup terasa hampa, maka mulailah dengan fajar. Bangunlah, duduklah, diamlah sebentar, lalu biarkan hatimu berbicara. Tak perlu takut salah kata, karena Tuhan tak menuntut kefasihan, hanya ketulusan. Mungkin kau akan menangis, mungkin hanya bisa diam, tapi yakinlah, dalam diam itu, langit sedang mencatat setiap detik kebersamaanmu dengannya. Dan dari kebersamaan itu, kelak akan tumbuh kekuatan yang tidak terlihat oleh siapapun, tapi akan terasa nyata dalam langkah-langkahmu menghadapi hidup yang tak pernah sederhana. Bab 4. Berkah yang tidak terlihat tapi terasa. Seringkali kita mengukur keberkahan dengan hal-hal yang bisa dihitung. Banyaknya rezeki, keberhasilan usaha, kesehatan jasmani. Namun keberkahan sejati kadang datang dalam bentuk yang lebih halus. Ketenangan yang tak bisa dijelaskan, lapangnya hati meski dalam kesempitan, atau keajaiban kecil yang datang tanpa diduga. Dan semua itu, bila ditelusuri, seringkali bermula dari satu rutinitas yang sederhana namun sakral, menyambut fajar dengan zikir dan kesadaran. Fajar adalah waktu menuai keberkahan yang tidak tampak di mata, tapi sangat terasa di batin. Ia menanam sesuatu yang tak terlihat, namun bertumbuh perlahan dalam setiap jengkal hidup. Orang yang terbiasa terjaga di waktu fajar, lalu berdoa dan berzikir, seakan hidup dalam dimensi yang lebih jernih. Ia tetap bekerja, tetap menghadapi masalah, tetap menjalani dunia, tapi hatinya tidak mudah kusut. Ada kelapangan yang tidak bisa didapat dari tidur panjang atau hiburan fana. Itu karena keberkahan fajar bukan hanya melapangkan rezeki lahiriah, tapi juga memperluas ruang sabar di dalam dada. Dan sabar adalah fondasi dari segala kebahagiaan. Banyak yang hidup dalam kecukupan, namun jiwanya sempit. Sebaliknya, mereka yang menyambut fajar dengan zikir sering hidup dalam keterbatasan, tapi bahagia dengan sederhana. Keberkahan fajar juga menyentuh cara pandang kita terhadap hidup. Ia membuat kita mampu melihat masalah bukan sebagai beban, tetapi sebagai pelajaran. Ia mengubah kegagalan menjadi pintu untuk belajar dan mengajarkan bahwa apa yang tidak kita miliki hari ini bukanlah kutukan, melainkan cara Allah menjaga hati kita tetap tertaut kepadanya. Dalam keheningan fajar, seseorang belajar untuk ridha, menerima bukan karena terpaksa, tapi karena tahu bahwa Tuhan tahu lebih banyak daripada yang kita pahami. Dan dari ridha itulah ketenangan lahir. Sebuah keberkahan yang tidak bisa dibeli oleh uang, tetapi bisa ditemukan di sajadah fajar. Banyak orang hebat dalam sejarah Islam memulai harinya dengan fajar yang bersujud. Para ulama besar, para wali, bahkan para pejuang spiritual, mereka semua menyimpan rahasia kekuatan mereka pada rutinitas yang satu ini. Bangun sebelum cahaya matahari
menyentuh bumi, lalu menundukkan diri dengan zikir dan doa. Mereka tidak memiliki segalanya dalam hal dunia, tetapi memiliki sesuatu yang tak tergantikan, kejernihan batin. Fajar bukan waktu untuk menuntut, tapi waktu untuk menyerah. Dan dalam kepasrahan itu, mereka menemukan kekuatan yang tidak bisa dihancurkan oleh dunia. Jika kita ingin hidup yang lebih ringan, hati yang lebih damai, dan langkah yang lebih mantap, maka kuncinya bukan menambah kepemilikan, tetapi memperbanyak keberkahan. Dan keberkahan itu sangat dekat, hadir di fajar, menunggu untuk disambut. Mungkin hanya butuh 10 menit keheningan, beberapa lafaz zikir, dan satu doa yang keluar dari hati yang tulus. Tapi dari momen yang singkat itu, lahirlah sesuatu yang jauh lebih besar. Kekuatan batin untuk menjalani hidup dengan lapang, apapun bentuk hari yang akan kita temui setelah matahari terbit. Bab 5. Keajaiban dari istiqamah di waktu fajar. Banyak orang mampu bangun di waktu fajar sekali, 2 kali, bahkan seminggu penuh. Tapi hanya sedikit yang mampu menjadikannya kebiasaan, menjadikannya napas ruhani yang terus berdenyut hari demi hari. Padahal dalam istiqomah itulah terletak keajaiban yang sejati. Bukan dalam satu malam penuh tangisan, tapi dalam rutinitas sunyi yang dijaga dengan cinta. Saat kita memaksakan diri bangun di waktu yang berat, mengusir kantuk demi menyapa Tuhan dalam keheningan, di sanalah ruh kita sedang ditempa untuk kuat, sabar dan bersih dari kekotoran batin yang tak terlihat. Fajar mengajarkan bahwa kesucian bukan hasil dari peristiwa besar, tapi dari ketekunan kecil yang tidak putus. Istiqomah itu seperti tetesan air. Ia tidak langsung membentuk cekungan di batu, tapi dalam waktu yang cukup, ia mampu melubangi sesuatu yang keras. Begitu pula zikir fajar, ia tidak langsung mengubah nasib, tidak langsung mengangkat seluruh beban. Tapi ketika dilakukan dengan sabar dan terus-menerus, ia mulai membersihkan sudut-sudut hati yang tertutup debu dunia. Kita mungkin tidak sadar ketika hati kita berubah, ketika wajah kita lebih tenang, atau ketika keputusan kita menjadi lebih bijak. Tapi diam-diam, zikir fajar sedang mengubah struktur batin kita, menciptakan ruang bagi cahaya untuk masuk perlahan. Kesungguhan dalam menyambut fajar bukan soal fanatisme ibadah, tetapi soal kesadaran bahwa hidup ini terlalu berat jika hanya dijalani dengan kekuatan sendiri. Kita butuh penguatan dari langit. Penguatan yang tidak bisa dibeli, hanya bisa didatangi dengan kerendahan hati. Maka bangun di waktu fajar bukan semata rutinitas, tapi ikrar tak terlihat bahwa kita ingin hidup dalam naungannya, bukan dalam kekacauan ego. Dan dengan terus menjaga waktu fajar, hari demi hari, kita sedang menanam akar kuat di dalam jiwa. Akar yang membuat kita tetap berdiri meski badai datang tanpa aba-aba. Banyak orang yang menunda kebaikan karena menunggu motivasi besar. Tapi dalam dunia ruhani, justru tindakan kecil yang dilakukan secara konsistenlah yang membuka gerbang rahmat. Fajar mengajarkan kita untuk tidak menunggu kondisi ideal. Bahkan ketika hati masih berat, bahkan saat hidup sedang tidak baik-baik saja, tetap bangun, tetap duduk, tetap menyebut namanya. Karena bukan kita yang selalu kuat, tapi Tuhan yang selalu menerima. Bahkan ketika kita datang dalam kondisi hancur, Dia tetap menyambut dengan lembut. Maka istiqomah bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang kesungguhan. Dan kesungguhan itulah yang menggetarkan langit. Jika engkau sudah memulai, jangan berhenti. Meskipun kantuk masih datang, meskipun hati kadang kosong, meskipun hasilnya belum terasa, lanjutkan saja. Karena dalam satu waktu, engkau akan melihat ke belakang dan menyadari betapa fajar telah membentuk dirimu yang baru. Bukan lagi jiwa yang gelisah dan terombang-ambing, tapi pribadi yang teguh, damai, dan mampu tersenyum bahkan dalam kesendirian. Istiqomah di waktu fajar adalah perjalanan panjang yang tidak selalu mudah, tapi selalu berbuah manis. Dan siapa yang sabar di jalan ini akan melihat keajaiban datang, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Bab 6. Titik balik yang dimulai dari fajar. Hidup sering terasa berjalan dalam lingkaran yang sama. Bangun pagi, bekerja, menghadapi tekanan, tidur larut, lalu bangun kembali esok hari tanpa semangat baru. Waktu terasa padat, tapi jiwa terasa kosong. Dalam diam, banyak orang bertanya pada dirinya sendiri, mengapa hidupku seperti ini?
Mengapa aku merasa hampa padahal semuanya terlihat baik-baik saja? Jawaban dari kegelisahan itu seringkali tidak datang dari luar. Ia datang dari waktu-waktu sunyi, dari ruang-ruang hening yang jarang dikunjungi. Salah satunya adalah waktu fajar. Fajar bukan hanya waktu ibadah, tetapi juga waktu kontemplasi, waktu pembaruan, waktu untuk memulai ulang dari titik yang lebih jernih. Fajar adalah waktu terbaik untuk bertanya pada diri sendiri. Siapa aku, kemana aku menuju, dan apa yang sedang aku cari dalam hidup ini. Saat langit mulai terang, tapi dunia belum gaduh, jiwa menjadi lebih terbuka untuk mendengar suara nurani. Di saat seperti itu, doa-doa yang dulu terlupa bisa kembali ditemukan, harapan yang terkubur bisa digali kembali. Tidak sedikit orang yang menemukan titik balik hidupnya, bukan karena peristiwa besar, tetapi karena duduk hening di waktu fajar, menatap langit yang perlahan cerah, dan menyadari bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dijalani tanpa arah. Mereka mulai dari zikir kecil, lalu berubah menjadi pribadi yang lebih lembut, lebih ikhlas, dan lebih terarah. Banyak orang hebat tidak memulai dari tempat yang tinggi, tetapi dari ruang kecil di waktu fajar, tempat mereka merenungi hidup dan berserah diri. Di sana mereka menangis, mengakui kelemahan, dan membangun kembali jiwanya yang sempat hancur. Mungkin tidak ada yang melihat mereka, tidak ada yang tahu proses mereka, tetapi langit tahu. Dan dari proses itu, lahirlah pribadi baru yang lebih bijak dan lebih dalam. Maka jika engkau merasa lelah dengan jalan hidupmu, jangan cari pelarian, carilah tempat kembali. Dan waktu fajar adalah salah satu tempat terbaik untuk memulai perubahan, tanpa harus bicara pada siapapun, cukup pada Tuhan dan dirimu sendiri. Perubahan yang paling kuat bukan yang tampak di luar, tetapi yang terasa di dalam. Dan perubahan itu sering lahir dari keputusan kecil. Untuk bangun lebih awal, untuk tidak langsung sibuk dengan dunia, tetapi memberi waktu bagi ruh kita mengisi ulang kekuatannya. Zikir yang sederhana, doa yang tulus, dan keheningan yang dijaga, semua itu adalah bahan-bahan awal yang akan membentuk perubahan besar dalam hidup kita. Kita tidak butuh gemuruh motivasi, kita hanya butuh rutinitas spiritual yang mengalir tenang tapi pasti. Dan fajar memberi kita kesempatan itu setiap hari untuk memilih berubah sedikit demi sedikit hingga akhirnya menjadi pribadi yang baru. Maka jika hari-harimu terasa berat dan malam-malammu penuh gelisah, cobalah menyambut fajar sebagai awal dari segalanya. Jangan menunggu perubahan dari luar, mulailah dari dalam. Mungkin sulit di awal, mungkin terasa sepi dan hampa, tapi bertahanlah. Karena siapa yang terus datang ke fajar dengan harapan dan kerendahan hati, akan melihat dirinya perlahan berubah. Bukan karena dunia menjadi lebih baik, tapi karena hatinya menjadi lebih kuat dan lapang. Dan kadang itu saja sudah cukup untuk menjadikan hidup terasa berarti kembali. Bab 7, Fajar sebagai benteng rohani. Dalam hidup yang penuh ketidakpastian ini, setiap jiwa butuh perlindungan. Bukan hanya dari bahaya fisik, tetapi juga dari gangguan batin yang tak kasat mata. Rasa takut, putus asa, gelisah, dan kehilangan arah. Perlindungan yang sesungguhnya bukan hanya pagar rumah atau simpanan harta, tetapi keteguhan hati yang tidak mudah goyah. Dan keteguhan itu lahir dari rutinitas rohani yang konsisten. Waktu fajar adalah salah satu benteng terkuat bagi ruh seorang hamba. Ia adalah waktu penguatan jiwa sebelum menghadapi derasnya ombak kehidupan yang akan datang sepanjang hari. Saat seseorang memulai paginya dengan zikir dan doa, sesungguhnya ia telah membangun perisai halus yang akan menjaga dirinya dari serangan yang tidak terlihat. Banyak orang merasa lelah di tengah hari, bukan karena tubuhnya rapuh, tapi karena jiwanya tak dilapisi kekuatan sejak pagi. Zikir fajar bukan hanya ritual ibadah, tetapi seperti menyalakan pelita dalam dada. Pelita yang akan menerangi langkah-langkah kita di jalanan yang gelap. Ketika kita membaca Hasbiyallahu la ilaha illa huwa atau mengucapkan La haula wa la quwwata illa billah, kita sedang menghubungkan diri kita dengan kekuatan yang tidak akan pernah habis. Kekuatan dari Allah yang Maha Melindungi. Kalimat-kalimat itu bukan hanya untayan bunyi, tapi tali yang mengikat ruh agar tidak tercerai-berai saat kehidupan mengguncang. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menghadapi kejadian tak terduga,
kabar buruk, kehilangan, tekanan batin, bahkan pengkhianatan dari orang yang kita percaya. Jika hati kita kosong di pagi hari, maka benteng itu sudah rapuh sebelum hari dimulai. Tapi jika hati sudah diselimuti oleh zikir fajar, maka saat guncangan datang, kita tidak langsung tumbang. Ada semacam kekuatan halus yang menjaga kita untuk tidak meledak, untuk tetap tenang, bahkan ketika dunia sedang tidak bersahabat. Itulah fungsi tersembunyi dari fajar. Ia tidak membuat masalah lenyap, tapi membuat hati lebih siap menghadapinya. Fajar juga menyelimuti jiwa dengan ketenangan yang menetap. Ketenangan ini bukan berasal dari tidur yang cukup, tetapi dari dialog batin yang mendalam dengan Tuhan. Saat kita duduk dalam hening, lalu menyebut namanya dengan penuh harap, tanpa kita sadari, Tuhan sedang menanamkan keteguhan di dalam hati kita. Dan ketika hari mulai berjalan, dan manusia mulai berlari dengan urusannya masing-masing, kita menjadi bagian dari sedikit orang yang tidak terburu-buru. Kita berjalan dengan damai, dengan penuh kesadaran, karena kita sudah mengisi jiwa di waktu yang paling berkah. Fajar telah menjadikan kita kuat, bukan dalam tampilan luar, tapi dalam ketahanan batin. Maka jagalah fajar seperti kau menjaga harta paling berharga. Jangan biarkan ia berlalu tanpa disapa, tanpa zikir, tanpa sejenak keheningan yang penuh makna. Karena jika fajar kau jaga, maka fajar akan menjaga hidupmu. Ia akan menjadi benteng yang tidak tampak, tetapi nyata efeknya. Kau akan tetap bisa tersenyum dalam tekanan, tetap bisa bersabar dalam kesulitan, dan tetap bersyukur meski yang kau miliki tidak banyak. Fajar bukan hanya waktu, ia adalah perisai yang lembut namun kokoh. Tempat kita membungkus hari dengan kekuatan yang bersumber dari langit. Bab 8. Fajar yang mengajarkan syukur sejati. Di waktu fajar, saat dunia belum berbicara dan pikiran belum sempat berlari, ada ruang dalam jiwa yang paling jujur untuk menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah, bahwa detik demi detik yang masih mengalir, napas yang masih hangat, dan tubuh yang masih bisa bergerak, semua itu bukanlah kepastian, melainkan karunia. Tapi anehnya, kesadaran itu sering tertutup oleh rutinitas dan keluhan. Kita terbiasa memandang hidup dari apa yang belum kita punya, bukan dari apa yang sudah kita genggam. Dan disinilah waktu fajar memiliki peran agung. Ia mengajak hati untuk kembali jernih, agar bisa melihat dengan mata yang lebih dalam, mata syukur. Ketika seseorang duduk tenang di waktu fajar, lalu menyebut nama Allah dengan lembut, maka perlahan hatinya mulai mengendur. Ia mulai sadar bahwa tidak semua masalah harus segera selesai dan tidak semua keinginan harus segera terwujud. Ia mulai bisa menerima, bukan karena pasrah, tetapi karena hatinya mulai penuh. Dan hati yang penuh tidak lagi menuntut banyak, ia justru melimpah dengan rasa syukur. Maka tak heran, orang yang membiasakan zikir fajar menjadi pribadi yang lebih ringan hidupnya. Bukan karena ia tak punya beban, tapi karena ia memilih untuk melihat rahmat di balik setiap keadaan. Syukur yang lahir dari fajar bukan syukur yang diucap karena dipaksa atau karena merasa harus bersyukur. Ia adalah syukur yang tumbuh sendiri dari perjumpaan batin yang tulus. Saat hati sedang hening dan mata menatap langit yang perlahan berubah warna, seseorang akan merasa bahwa hidup ini terlalu indah untuk dilewatkan dalam keluhan. Bahkan penderitaan pun terasa bermakna, karena ia menjadi jalan pulang. Dalam zikir fajar kita tidak hanya memuji Tuhan, tapi juga mendengar pujian dari alam, dari udara pagi, dari burung yang bersenandung, dari cahaya lembut yang perlahan merambat ke bumi. Semua itu mengajak kita untuk bersyukur dalam diam. Orang yang bersyukur karena fajar akan hidup dalam rasa cukup. Ia tidak lagi iri dengan pencapaian orang lain, karena hatinya telah penuh dengan kebersamaan bersama Tuhannya. Ia tidak lagi gelisah karena hal-hal yang belum tercapai, karena jiwanya telah dipenuhi dengan rasa damai yang tidak berasal dari dunia. Itulah mengapa banyak orang yang mungkin hidup sederhana, namun wajahnya bercahaya, karena mereka meminum ketenangan dari sumur fajar yang dalam. Syukur mereka bukan karena banyak memiliki, tapi karena banyak menyadari. Dan kesadaran itu datang saat hati berani hadir di hadapan Tuhan, sebelum dunia membisikkan kegelisahannya. Maka jika hatimu mudah gelisah, jika hidupmu terasa kurang terus,
Cobalah berdiam di waktu fajar. Jangan langsung berbicara. Jangan langsung meminta. Duduk saja dengan zikir pelan, biarkan kalimat pujian mengalir, dan rasakan bagaimana hatimu mulai berubah. Mungkin air mata akan turun tanpa sebab, tapi itulah tanda bahwa ruhmu mulai disentuh oleh syukur. Dan dari syukur itu, hari-harimu akan berubah. Bukan karena semua jadi mudah, tapi karena hatimu jadi lapang. Dan kelapangan itu lebih berharga dari 1000 pencapaian dunia yang tak pernah cukup. Bab 9. Menanam harapan di keheningan fajar. Ada saat di mana manusia merasa lelah berharap. Terlalu banyak kegagalan, terlalu sering dikecewakan, terlalu lama menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Di titik itu, harapan sering berubah menjadi luka. Tapi fajar dalam segala kesunyian dan kelembutannya memberi ruang bagi harapan untuk tumbuh kembali, bukan sebagai angan kosong, tetapi sebagai doa yang penuh kesadaran. Saat langit masih kelabu dan bumi belum benar-benar terjaga, seorang hamba yang menengadahkan tangan di waktu fajar sedang menanam benih harapan di tanah yang paling subur, hati yang sunyi dan waktu yang dirahmati. Harapan yang ditanam di fajar bukan harapan biasa. Ia tidak dibalut ambisi, tidak berisi desakan. Ia muncul sebagai bisikan pelan dari jiwa yang pasrah namun percaya. Ketika seseorang berdoa di waktu ini, ia tidak lagi berkata, "Ya Allah, aku ingin cepat mendapatkan apa yang kuinginkan," tetapi lebih kepada, "Ya Allah, aku yakin Engkau tahu apa yang terbaik." Harapan semacam ini tumbuh lebih kokoh, karena tidak dibangun di atas kegelisahan, tetapi atas rasa percaya. Dan rasa percaya adalah fondasi terbaik dari doa yang dikabulkan. Karena Tuhan mencintai mereka yang yakin kepadanya, bahkan sebelum hasilnya terlihat. Dalam sejarah para nabi dan kekasih Allah, harapan tidak pernah ditaruh pada janji dunia. Mereka menanam harapan di waktu-waktu hening, saat langit terbuka dan bumi tidak mengganggu. Dan banyak dari mereka harus menunggu bertahun-tahun untuk melihat doanya dikabulkan. Tapi mereka tidak berhenti berharap, karena mereka tahu yang paling indah dari harapan bukanlah saat ia terwujud, tapi saat ia dibisikkan kepada Tuhan yang tak pernah menolak. Maka setiap fajar menjadi tempat mereka menumbuhkan harapan. Bukan dengan keluh kesah, tapi dengan zikir dan air mata yang tidak terlihat siapapun. Dan dari sana, kehidupan mereka diberi arah dan keteguhan. Fajar tidak menjanjikan perubahan instan. Ia hanya menawarkan satu hal, waktu yang bersih, suci, dan tidak terganggu. Tempat paling tepat untuk memulai ulang. Jika harimu sebelumnya penuh luka, fajar adalah kesempatan untuk menambalnya. Jika semalam kau gagal lagi, fajar adalah waktu untuk berkata, "Aku akan coba lagi dengan bismillah." Dan perlahan, harapan yang tumbuh dari keheningan fajar menjadi seperti cahaya kecil yang tidak padam, meski diterpa badai. Ia bukan harapan yang heboh, bukan pula harapan yang bergantung pada manusia, tapi harapan yang tenang dan kuat, karena bersandar kepada yang tak pernah mengecewakan. Maka jika hatimu mulai kering, jika harapanmu mulai pudar, jangan sibuk mencari penghiburan dari luar. Datanglah ke fajar, bangun, berwudu, duduk dalam diam, dan ucapkan doa yang paling jujur. Tak perlu panjang, cukup satu kalimat yang datang dari kedalaman hatimu. Dan percayalah, setiap fajar akan mencatat harapanmu, meski kecil, meski tak terdengar, lalu membawanya naik, diam-diam, ke hadapan Tuhan. Mungkin tidak langsung terwujud, tapi engkau akan merasakan satu hal yang pasti. Harapanmu kini tidak membuatmu gelisah lagi, tapi menguatkanmu untuk terus melangkah tanpa kehilangan arah. Bab 10. Jalan pulang yang dimulai dari fajar. Pada akhirnya, hidup ini adalah perjalanan pulang. Kita datang ke dunia bukan untuk tinggal selamanya, tapi untuk belajar, merasa, jatuh dan bangun, lalu kembali kepada Dia yang menciptakan kita dengan cinta. Tapi seringkali, jalan pulang itu terlupakan karena sibuknya dunia. Kita tenggelam dalam rutinitas, dalam ambisi, dalam luka-luka yang tak sempat disembuhkan. Namun fajar dengan segala kesunyiannya adalah pengingat yang halus namun kuat, bahwa jiwa ini punya tempat kembali. Setiap fajar yang kita sambut dengan zikir adalah langkah kecil di jalan pulang itu, jalan yang sunyi namun penuh cahaya.
Ada keindahan tersendiri dalam rutinitas spiritual di waktu fajar. Ia tidak mencolok, ia tidak membuat kita terlihat istimewa di mata manusia. Tapi justru karena itu, ia penuh nilai. Karena hanya jiwa yang sungguh-sungguh ingin dekat kepada Tuhannya yang mampu melawan kantuk, bangkit di saat tubuh ingin rebah, lalu duduk hening menyebut nama Allah dalam kesunyian. Dan dari keheningan itulah terbuka jalan pulang yang sesungguhnya. Jalan menuju ketenangan yang tidak ditentukan oleh apapun di luar diri kita, tetapi dibangun perlahan dari dalam. Jalan itu sepi dari sorakan dunia, tapi dipenuhi sambutan dari langit. Mereka yang menjadikan fajar sebagai rumahnya adalah orang-orang yang tidak mudah terguncang oleh kerasnya kehidupan. Karena mereka tidak berjalan sendiri. Mereka berjalan dengan kekuatan yang tidak terlihat, kekuatan doa yang terucap dalam diam, kekuatan zikir yang meresap ke tulang sumsum, dan kekuatan sabar yang dipupuk setiap pagi. Hari-hari mereka tidak selalu mudah, tapi hati mereka tidak pernah kosong. Setiap kesulitan adalah pengingat, setiap ujian adalah panggilan pulang, dan zikir fajar adalah kompas yang mengarahkan mereka kembali ketika langkah mulai goyah dan arah mulai kabur. Jika kita mampu menjaga fajar, maka sesungguhnya kita sedang menjaga ruh kita sendiri. Kita sedang melindunginya dari kebisingan dunia, dari kelelahan yang tak disadari, dari kehilangan arah yang sering menyelinap diam-diam. Dan seiring waktu, zikir fajar tidak lagi menjadi beban, tapi menjadi kebutuhan. Bukan karena kita sudah suci, tapi karena kita sadar bahwa tanpa itu jiwa kita mudah tersesat. Kita tidak perlu menjadi sempurna. Kita hanya perlu hadir setiap pagi dengan hati yang ingin diperbaiki, dengan ruh yang ingin pulang. Dan Allah dengan rahmat-Nya yang tak terhingga akan selalu membuka jalan. Maka setelah semua yang telah dibahas, hanya satu pesan yang ingin ditanamkan. Jangan tinggalkan fajar. Karena dalam fajar ada rahasia kedekatan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Ia mungkin tidak memberi kita segalanya yang kita minta, tapi ia akan memberi kita hati yang mampu menerima apapun yang Allah tetapkan. Dan itu lebih dari cukup. Karena hati yang tenang adalah pintu terbesar menuju langit. Dan zikir fajar, sesederhana apapun, adalah kunci yang bisa membuka pintu itu perlahan, hari demi hari, hingga kita benar-benar tiba di rumah yang kita tuju sejak awal. Kembali kepada Allah dalam keadaan jiwa yang tenang. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa cepat kita berlari, tapi seberapa dalam kita mengerti arah. Dan waktu fajar, sunyi, sederhana, tapi penuh rahmat, adalah arah yang sering kita lupakan. Jika hari-harimu terasa berat, jika jiwamu terasa lelah, kembalilah ke fajar. Bukan untuk sekadar bangun, tapi untuk hadir, menyapa langit, dan membuka hati. Karena siapa yang menjaga zikir di waktu fajar, maka fajar akan menjaga jiwanya sepanjang hari. Mungkin dunia tidak berubah, tapi hatimu akan jauh lebih kuat menghadapinya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Bila video ini menyentuh hatimu, tinggalkan jejak di komentar. Tentang harapanmu, tentang doamu, atau sekadar aku ingin kembali ke fajar. Sampai jumpa di perjalanan spiritual berikutnya. Semoga hatimu senantiasa tenang dan langkahmu selalu dibimbing cahaya dari langit.